awal awal mula hancurnya Madinah. Jadi Madinah yang sekarang ini menjadi kota yang begitu bagus, rapi, itu nanti di akhir zaman ada masa hancurnya. Dan hancurnya Madinah itu tanda daripada direbutnya Konstantinopel. Kata Nabi begitu. Jadi urutannya begitu. Baitul Maqdis itu kembali menjadi makmur, besar, ya. Lalu Madinah itu runtuh, ya, hancur. Lalu bersamaan dengan itu kaum muslimin kembali mengambil Konstantinopel. Nah, ada kalimat Konstantinopel yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bercerita tentang akhir zaman. Maka ada kemungkinan kala itu nanti dia akan menjadi bahagian daripada fokus umat Islam. Ya. Saat ini dikuasai Muslim, ya, tapi nanti hadis yang kita lihat itu dia akan dikuasai, akan dibuka kembali oleh Muslim. Berarti ada kemungkinan dia akan diambil alih oleh orang-orang non-Muslim sehingga orang Muslim nanti akan kembali membuka kota itu seperti Muhammad Al-Fatih membuka kota itu dari tangan Romawi. Ya. Dan ketika kaum muslimin menaklukkan kota itu tidak ditaklukkan dengan peperangan, tapi kota itu hanya ditaklukkan dengan takbir dan tahmid. Ya, dengan takbir dan tahlil. Ya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ baru Dajjal keluar. Nah, saya ingin fokus pada Konstantinopel yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak akan terjadi kiamat sampai dengan Baitul Maqdis itu menjadi makmur. Makmurnya Baitul Maqdis itu tanda dari hancurnya Madinah. Madinah hancur itu tanda daripada pembukaan kembali Konstantinopel oleh kaum muslimin. Lalu ada cerita panjang bahwa nanti kalian akan bersatu dengan orang-orang Romawi untuk memerangi orang ketiga. Ya, tidak disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa orang ketiga ini. Tapi Nabi mengatakan kamu memerangi orang ketiga dan kalian menang. Ya, kalian menang. Jadi kita bersekutu dengan orang Romawi dan kita menang melawan orang ketiga, tetapi ketika kalian mampu untuk mengalahkan itu, ternyata orang-orang Nasrani ini atau orang Romawi akan berkhianat kepada kalian. Maka terjadilah peperangan besar antara kalian dengan orang-orang Nasrani atau orang-orang Romawi dan kalian mampu untuk memenangkannya. Baru setelah itu kalian membuka kembali Konstantinopel dan tidak lama dari itu Dajjal keluar. Artinya kota ini bukan kota yang hanya sekedar kita bicara dari 667 sebelum Masehi, ya, tapi dia akan ada terus sampai akhir zaman. Nah, saya tidak tahu, saya tidak melihat dan tidak tahu hubungan langsung dengan dibukanya Hagia Sophia menjadi masjid ini sebagai pintu kebangkitan umat, gitu ya. Karena saya tidak mau terjebak pada euforia itu, ya, karena ini sebagai bahagian daripada pulih fungsi saja sebenarnya. Yang memang itu sudah difungsikan dulu menjadi masjid, lalu dibuka kembali menjadi masjid. Apakah ini merupakan bahagian daripada tanda bahwa kebangkitan umat itu akan hadir? Ya, saya tidak bisa mengaitkannya ke sana ya. Dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh para ulama juga tidak harus dikaitkan dengan itu. Hanya memang seolah ini yang menggerakkan seluruh umat Islam di dunia untuk kembali melihat sejarah itu poin yang penting yang disampaikan itu, bahwa ternyata mulai dari sini ya termasuk kita yang kita rasakan, kita yang tadinya tidak peduli juga dengan sejarah-sejarah yang seperti itu, tapi karena ada kejadian yang membuat heboh dunia ya mau tidak mau kita terkena imbas, dan ketika terkena imbas kita mencoba untuk belajar, dan kita ketika belajar jadi ada yang paham dan tahu. Nah, ini baru satu kelompok. Bagaimana di luar sana mungkin ada jutaan kelompok yang dia mulai memahami. Dan juga dari situ akhirnya juga dia mulai memahami bahwa dunia ini tidak simpel, dunia ini ada pergolakan, dunia ini ada orang yang tidak suka dengan Islam, ya, dunia ini ada bahagian dari mereka yang ingin menjadikan Islam itu hancur, ya, sehingga daya dan upaya dia akan kerjakan. Maka orang-orang yang memahami dan mempelajari itu secara tidak langsung dia akan merespon. Respon baliknya pasti positif, dia akan lindungi agama dia, ya, dia akan berjuang untuk membela agamanya, sehingga siapapun yang mencoba untuk menyerang agamanya, dia akan coba untuk melawan. Ya.
Karena memang ternyata sejarah membuktikan Islam ini senantiasa akan ada orang-orang yang tidak suka dengan dia dan mencoba untuk menghancurkannya. Entah menghancurkannya itu dengan cara kolonial seperti dulu Belanda menghancurkan Indonesia, untuk mengambil orang-orang Indonesia menjadi antek-antek dan kaki tangannya, sehingga seolah ya mereka akan datang kepada kaumnya dengan berbagai macam bentuk madu dan kebaikan, tapi ternyata di balik itu adalah racun yang mematikan, ya, singa serigala berbulu domba. Ada begitu juga modelnya dalam Islam. Tapi selain itu juga nanti pasti ada beberapa ada beberapa senjata yang akan mereka gunakan secara terang-terangan dalam menghancurkan dan melemahkan agama ini. Nah, itu yang saya lihat ya. Jadi orang-orang mulai belajar, ya, mungkin titik baiknya di situ. Bukan hanya sekedar itu dibuka menjadi masjid, ya oke lah, kita bisa punya tambahan satu masjid. Ya. Punya tambahan satu masjid, apa fungsinya tambahan satu masjid ya bagi kita gitu. Dan Masjid Hagia Sophia bukan masjid yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, bukan disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Jadi tidak ada keutamaan sama sekali dari Masjid Hagia Sophia itu, ya, dibanding dengan masjid-masjid yang sudah ada ya, dari 3 masjid suci Mekah, Madinah, dan Aqsa. Tidak lebih dari itu ya, sama dengan masjid yang lain. Tetapi saya melihatnya ada nilai menggerakkan umat gitu, sehingga mereka-mereka yang ada di seluruh dunia ini mempelajari sejarah. Bagaimana perseteruan antara Islam dengan agama-agama yang tidak menyukainya, perseteruan Islam dengan imperium yang merasa bahwa Islam itu merupakan bahagian daripada penghalang bagi mereka, ya. Sehingga ketika sejarah itu dibuka, akhirnya umat Islam itu menjadi tercerahkan, menjadi cerdas, memahami, sehingga dia lebih waspada, dan mungkin kewaspadaan itulah yang nanti akan membuat Islam kembali memimpin peradaban. Ya, karena saya rasakan betul ketika ada momen di mana Hagia Sophia ini dibuka, maka banyak sekali orang-orang yang meminta agar dijelaskan berkaitan dengan masalah sejarah, dijelaskan berkaitan dengan masalah-masalah peradaban-peradaban Islam, dan ketika mereka dibuka, oh ternyata begitu. Nah, akhirnya mungkin itu yang membuat mereka bersemangat kembali, bahkan semangat dalam kerjanya yang mereka coba ejawantahkan gitu ya. Saya selama ini kok hanya sekedar untuk pribadi, dagang saya ini keuntungannya hanya untuk pribadi, pikiran saya juga hanya sekedar untuk pribadi. Dia berpikir jauh lebih besar daripada itu. Berpikir bagaimana untuk agama saya bagaimana mampu untuk memberikan pengorbanan yang baik untuk agama. Ya. Jadi dia berusaha untuk itu. Dia berpikir kira-kira apa yang sudah saya berikan buat agama, oh ternyata belum ada. Nah, dia berusaha untuk membuat itu. Hidupnya bukan hanya sekedar orientasinya pribadi semata, tidak, tetapi bagaimana orientasi itu jauh lebih besar dari itu. Orientasi keumatan. Ya. Sehingga dia belum dikatakan, atau hatinya itu belum mengatakan dia sukses kalau hanya sekedar dirinya sukses. Tapi dia mampu untuk mengatakan dirinya sukses kalau umat yang ada di sekitarnya itu sudah mendapatkan kesuksesan. Jadi seolah grid-nya itu naik. Ya, ini diawali dengan tadi, momen menggerakkan. Ya, salah satu momen menggerakkan yang terbukti ampuh untuk menggerakkan dunia, salah satunya adalah ketika Hagia Sophia dibuka menjadi masjid. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Intisar, sebagai mukadimah. Mungkin nanti bisa diperkaya dengan diskusi dan pertanyaan ya. Saya kembalikan kepada Mas Intisar. Ya, terima kasih buat Mas Arifin Nugroho atas sharingnya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin untuk pertama ada 3 pertanyaan dulu. Bagi yang teman-teman yang ingin bertanya, silakan berikan reaksinya, jempol ke atas, layar nanti saya lihat. Monggo buat teman-teman alumni lainnya yang mau bertanya. Atau langsung aja di unmute-nya dibuka bagi yang mau bertanya. Mungkin pertanyaan dari saya dulu kali, Mas. Ini kan Hagia Sophia ini kan kemarin sempat ramai perbincangan. Kemudian ada Yunani
negara Yunani itu sampai mengecam dengan Turki. Nah, bagaimana umat Muslim di Turki menanggapi tentang kecaman dari negara Turki itu? Apa negara Yunani mengenai kembalinya Hagia Sophia itu difungsikan sebagai masjid? Mungkin itu sih, Mas. Monggo, Mas. Iya, Yunani ini kan berbatasan langsung dengan Turki yang pertama. Dan dia punya gesekan sejarah yang memang panjang. Ya. Yunani ini dulu dia dari tahun 900 sebelum Masehi sampai tahun 200 sebelum Masehi itu penguasa dunia. Ya. Sehingga dia memiliki beberapa daerah yang dulu itu merupakan bahagian kekuasaannya, ya, tapi sekarang sudah ya, tidak masuk gitu. Artinya dulu dia memiliki kekuasaan yang luas, termasuk salah satunya adalah Turki. Jadi seolah dia merasa bahwa Turki itu tetap masuk bahagian daripada Yunani. Ya, maka sering sekali terjadi clash antara Turki dan Yunani. Nah, salah satunya adalah itu, ya, ketika Hagia Sophia yang dia klaim sebagai bangunan yang dibangun oleh nenek moyangnya, ya, situs itu adalah situs yang dibangun oleh nenek moyangnya, difungsikan oleh nenek moyangnya bukan untuk masjid, tapi ternyata sekarang dirubah oleh orang-orang Turki menjadi masjid, gitu ya. Maka mereka teriak. Tapi tadi diluruskan dengan sejarah, jadi saya mencoba untuk meluruskannya dengan sejarah, seperti yang diluruskan oleh orang-orang Turki juga, ya, berkaitan dengan masalah sejarah. Bagaimana ini sudah bukan milikmu lagi, jadi ya jangan kamu aku-aku. Dulu pernah jadi milikmu, tapi sekarang bukan milikmu, ya nggak boleh kamu aku-aku. Sama kita pernah beli rumah, lalu rumah itu kita tempati. Memang lama, 20 tahun kita tempati, tapi kita jual sama orang. Terus begitu kita pergi, lalu ditempati oleh orang itu kan nggak berhak bagi kita untuk mengatakan, itu rumahku dulu. Ya, kamu harus begini, kamu harus. Ini udah rumah orang, udah dibeli sama dia, ya dia harus punya hak atau punya wewenang untuk bisa menjadikan itu sebagai bahagian daripada keinginannya gitu. Itu yang terjadi ya. Jadi itu ditanggapi dingin oleh orang-orang yang ada di Turki dan tidak masalah gitu. Karena memang Yunani pun kalaupun ingin berteriak seperti apapun, dia sudah menjadi negeri bangkrut, tidak punya kekuatan apapun, ya, tidak punya kekuatan militer, tidak punya kekuatan ekonomi, bahkan beberapa kali ketika terjadi bencana di Yunani, ya yang nolong pertama kali juga orang-orang Turki gitu. Artinya itu tidak terlalu digubris oleh orang-orang sana. Apalagi ketika ditambah dengan argumen dari orang-orang Turki yang mengatakan kalau kalian itu teriak, ya, kalau kalian itu teriak dengan satu masjid yang digunakan atau teriak dengan satu bangunan yang kembali difungsikan menjadi masjid, lalu bagaimana kalian diam saja 1000 bahasa ketika ada ratusan masjid yang ada di Spanyol dirubah menjadi katedral? Mereka mulai diam itu. Ya. Oke, silakan kalian teriak dengan satu bangunan yang difungsikan menjadi masjid di tempat kami, tapi tolong teriakan kalian lebih keras ketika ada ratusan masjid kami yang di Spanyol dijadikan katedral. Itu sudah diam. Ditambah lagi dengan hujah yang ketiga. Ketika disampaikan, kalian teriak dengan satu bangunan yang difungsikan menjadi masjid di tempat kami, lalu kalian diam saja dengan ratusan gereja yang ada di Yunani, yang itu dialihfungsikan menjadi kantor, ya, menjadi tempat parkir, menjadi swalayan, karena bangunan yang ada di sana yang tadinya gereja itu sudah tidak ada yang datang lagi, dan dia tidak kuat lagi untuk membiayai segala macam operasional bangunan itu, akhirnya dirubah fungsinya. Dan itu banyak terjadi, dan bisa dilihat bagi mereka yang sudah pernah datang ke Yunani, ya, dan beberapa negara yang lain sebenarnya. Ada gereja-gereja yang sudah tidak ada lagi orang yang datang ke sana, sudah tidak ada lagi jemaatnya gitu ya, sehingga gereja itu tidak bisa menanggung operasional, ya, karena tidak bisa menanggung operasional maka harus dialihfungsikan untuk menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, diganti untuk menjadi kantor, diganti untuk menjadi toko, diganti untuk menjadi, bahkan ada beberapa yang menjadi tempat-tempat yang sebenarnya secara etis tidak etis gitu ya, karena menjadi tempat hiburan dan lain sebagainya. Akhirnya ya sudah, dia mau bagaimana lagi, ya. Nah, itulah yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari Mbak Deni Umi Rahmawati.
mengenai kepemilikan Hagia Sophia pasca penaklukan Konstantinopel. Ini statusnya alih fungsi atau dikembalikan fungsi sebagai masjid. Mengingat bahwa awalnya berdiri Hagia Sophia berfungsi sebagai Basilika Santo Petrus. Monggo, Ustaz Arifin. Ya, tadi saya sudah coba terangkan bahkan bukan hanya ketika itu dijadikan sebagai gereja di tahun 330 oleh Konstantin ya. Lebih lama dari itu saya sampaikan dari zamannya Baizas ketika 667 sebelum Masehi tempat itu juga sudah dijadikan sebagai kuil untuk menyembah dewa-dewa. Ya, nggak ada salahnya karena memang mayoritasnya adalah pagan. Lalu ketika Konstantin mengambil alih kota itu dan merubahnya, lalu menjadikan Nasrani sebagai bahagian daripada agama negaranya, maka itu dirubah menjadi basilika. Ya sah-sah saja karena itu mayoritas. Justinianus merubahnya kembali untuk menjadi gereja yang besar yang ada di sana, ya sah-sah saja karena itu mayoritas dan mereka yang memiliki. Maka ketika kita mengatakan sah saja kepada Konstantin yang mengambil alih tempat itu dari orang-orang Yunani dan merubahnya menjadi ya, apapun yang dia ingin rubah, karena memang hukum pada masa itu adalah seperti itu. Ketika orang menaklukkan satu daerah melalui peperangan, maka daerah itu apa yang ada di dalamnya adalah milik bagi mereka yang menang. Maka orang-orang Romawi dan Yunani paham banget tentang hal ini. Ya. Oleh karena itulah mereka yang mengasah tentang perbudakan, karena mereka-mereka yang memenangkan pertarungan berarti secara tidak langsung memiliki apa saja dari orang-orang yang dikalahkan oleh mereka, termasuk harta dan orang-orangnya yang akan menjadi budak bagi mereka. Begitu juga yang ada di sini. Gitu. Jadi ketika kaum muslimin kalau itu membuka, maka hukum yang ada pada saat itu adalah seperti itu. Daerah yang ditaklukkan itu merupakan bagian milik dari mereka-mereka yang menaklukkan. Dan mereka ya memiliki hak dan wewenang untuk menjadikan apapun yang sudah ada di tangan mereka itu menjadi bahagian daripada ya wewenang mereka untuk menjadikan itu sebagai apa dan apa. Begitu kurang lebih. Halo, ini ada pertanyaan dari Mbak Uti. Katanya Masjid Biru yang ada di depan jamaahnya tidak ramai. Kemudian khawatirkah masjid-masjid sekitar Hagia Sophia itu akan sepi atau kosong? Kemudian alasan pemimpin Turki itu mendirikan masjid dan apakah saat itu jamaahnya sudah banyak? Monggo, Ustaz Arifin. Baik. Masjid Biru di depan atau Masjid Sultan Ahmed itu sepi, betul. Ya, karena memang Turki juga bukan negara agamis yang orang-orang yang ada di dalamnya itu semangat beragamanya tinggi. Ya. Tidak seperti itu untuk saat ini. Gitu. Ya. Kalau dulu ketika dibangun ramai masjid itu, tapi sekarang ya sejak sekulerisme hadir di negeri itu, maka praktis sebenarnya Islam betul-betul sungguh sangat memprihatinkan ya. Sekarang saja mulai agak sedikit naik, tapi itu pun hanya merangkak sedikit demi sedikit. Hanya di beberapa kota saja yang masih terlihat menjadi kota-kota religi, tapi selebihnya tidak seperti itu. Maka kalau datang ke sana memang Masjid Sultan Ahmed pun ya sepi, tidak ada yang bukan sepi itu tidak ada orang ya, tapi tidak ada yang memenuhi itu ya, kecuali di momen-momen tertentu seperti sholat Jumat ataupun sholat Tarawih. Kalau pernah datang ke sana sholat Tarawih rame sampai pelataran penuh ya. Saat sholat Jumat juga full penuh ya. Sholat Id apalagi sampai lapangan-lapangan penuh ya. Tapi kalau sholat 5 waktu ya sama dengan kita ketika melihat Istiqlal itu gimana ketika sholat 5 waktu ya. Itulah faktanya. Di Istiqlal juga tidak penuh sampai belakang. Ya, kalau sholat Jumat ya penuh, kalau sholat Id ya penuh. Tapi kalau
salat 5 waktu, Istiqlal juga tidak penuh. Istiqlal tidak penuh. Itu kondisi yang memang begitulah dia kondisi yang ada di Turki. Ya. Tidak jauh beda sebenarnya dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kalau berbicara tentang masalah masjid-masjid tidak ada yang penuh. Rame jumlahnya gitu ya. Tapi rame orangnya tidak. Lalu apakah nanti ini kalau ada masjid lagi apa tidak takut menjadi sepi? Mungkin tinjauannya bukan melihat kalau ini jadi masjid nanti akan menjadi sepi atau tidak, karena memang itu dijadikan masjid bukan karena kekurangan masjid. Ya kan, bukan karena di Istanbul itu kekurangan masjid, tidak, tetapi upaya untuk menjadikan itu tempat ya yang memang dulu secara hukum tempat itu dijadikan sebagai tempat yang secara hukum itu diasaskan gitu. Maka ini juga bukan, kalau kita lihat bukan dari pemerintah Turki yang menjadikan itu sebagai masjid, tetapi upaya mereka untuk menyampaikan kepada mahkamah atau pengadilan dan pengadilan yang mengembalikan fungsinya. Jadi bukan karena kekurangan masjid sehingga jamaah itu membludak dan harus dibuka masjid lagi, tidak ya, tetapi mengembalikan yang seharusnya harus dikembalikan. Mungkin semangatnya itu atau tinjauannya itu. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Halo, buat teman-teman yang mau bertanya lagi. Ya, saya mau tanya ini. Oh, ya mungkin. Ya, monggo Mas. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz Arifin. Masya Allah, Alhamdulillah bisa ketemu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sedikit fokus mengenai apa yang disampaikan Ustadz tentang kaitannya Palestina akan kembali makmur, tapi kebalikannya kota Madinah akan ya semacam dan kemudian posisi Konstantinopel justru akan kembali lagi, istilahnya itu dalam beberapa informasi yang saya dapat ada penaklukan yang kedua. Nah, dalam hal ini sebagai umat Islam, ini kita harus memandang seperti apa momentum ya yang saat ini terjadi perubahannya Hagia Sophia menjadi masjid kembali, yang mana mungkin bisa jadi dengan adanya hadis yang menyatakan akan ditaklukkan yang kedua kali, apakah mungkin ini menjadi momentum non-muslim semakin semangat lagi untuk memusuhi Turki begitu kan, kemudian merebut kembali. Nah disitulah akan terjadi penaklukan kembali yang dimaksud yang kedua kali. Nah ini saya mohon informasinya. Dan tadi yang pertama, seberapa penting kita mengambil momentum ini. Yang kedua tentang penjelasan diambil atau ditaklukkannya yang kedua kalinya. Syukran Ustaz. Baik. Kalau kita lihat bagaimana ini momentum, apakah memang nanti ini yang akan menimbulkan kebencian gitu ya kepada orang lain gitu ya, Nasrani misalkan contoh kita ambil, sehingga mereka akan bersatu untuk memusuhi Turki atau tidak. Kalau dilihat dari fakta yang ada sekarang dan kita amati dari beberapa berita ada di saluran internasional, maka itu tidak terjadi. Artinya tidak ada itu sentimen yang begitu menohok ya sehingga harus membuat orang bersatu untuk mendiskreditkan Turki. Ya, saya melihatnya tidak ada, dengan beberapa sebab. Satu mungkin karena mereka sedang sibuk corona. Ya, semuanya sibuk corona. Jadi tidak ada yang berpikir ada gimana lagi mau berpikirnya, kita ngurusin kita aja susah. Mungkin itu satu. Kondisi pandemi ini yang membuat orang akhirnya sibuk dengan apa yang ada. Kemungkinan yang kedua, ya, karena memang ini kita perlu tahu peta tentang kalau kita bicara Nasrani itu bukan satu. Nasrani itu ada beberapa. Maka kenapa agama di Indonesia yang diakui itu kan 5 itu ya. Islam, Kristen, Katolik,
Hindu Buddha gitu. Kristen dan Katolik memang tidak sama. Kristen dan Katolik berbeda gitu. Maka nanti ketika Katolik berbeda, Ortodok pun berbeda. Ortodok pun berbeda. Memang kemarin kalau kita lihat ada seolah Vatikan bersedih ya dengan dijadikannya itu sebagai masjid gitu ya. Tetapi kalau kita lihat apakah memang bersedih atau tidak, nah perlu tinjauan lain. Karena memang dari dahulu tempat itu juga menjadi tempat yang diperebutkan antara Katolik dan Ortodok. Ya. Jadi kalau untuk membuat mereka bersatu, mungkin tidak seperti ketika contoh misalkan Mekah diambil alih oleh orang dan difungsikan jadi gereja, contoh misalnya. Itu pasti akan berbeda. Dan tidak sampai ke sana. Gitu. Jadi ini tidak akan menjadi isu yang menyatukan orang-orang untuk bisa menjadikan alasan hal-hal yang lain. Ya. Itu yang saya lihat. Jadi kalau dilihat dari gelagat tidak ada. Karena sebab itu tadi. Sebab karena memang ini bukan menjadi simbol dan bukan menjadi pemersatu. Ya. Jadi tidak akan terjadi itu. Kalau Yunani iya, mungkin. Tapi kalau yang lain tidak dilihat gelagat itu. Ya. Yang ketiga, memang karena saat ini ya orang akan lebih mementingkan kaitan dengan masalah ekonomi. Gitu. Jadi peperangan itu bukan hanya sekedar didasarkan pada keyakinan, tapi peperangan itu lebih didasarkan pada ekonomi. Maka perang dagang itu jauh lebih memanas dibanding hanya dengan perang keyakinan. Perang keyakinan hanya dilihat dari jauh agar tidak merusak tatanan yang diinginkan oleh negara-negara superpower. Tapi perang dagang itu yang lebih menyentuh, gitu kan. Maka ketika dilihat ini dampaknya secara ekonomi ada atau tidak, ya kalau tidak ada, maka mereka-mereka yang sedang melaksanakan perang dagang ini otomatis juga tidak akan menjadi pionir untuk bisa membesarkan isu ini. Jadi saya sih relatif melihatnya ini sangat standar ya, dan tidak akan memicu apapun. Maka tadi saya sampaikan di awal, sebagai bahagian daripada objektivitas ya, kalau ditanya apakah ini akan menjadi pemicu kebangkitan umat, agak jauh kita berbicaranya ke sana, karena memang Hagia Sophia adalah bangunan yang sama saja dengan bangunan-bangunan masjid yang lain gitu ya, artinya tidak bisa menyatukan umat. Kalaupun nanti direbut kembali dan dirubah menjadi museum juga ya akan menjadi museum, dan umat Islam juga tidak akan ada yang tergerak untuk bisa mempertahankan itu, atau ketika itu dijadikan sebagai gereja juga bukan orang Islam akan bergerak dan merebutnya itu lagi, tidak begitu. Ya. Jadi kalau momen kebangkitan umat secara langsung tidak, tapi juga kebangkitan yang lain ya, untuk bersatu melawan Islam juga tidak. Ya, kemarin kan ada yang mengatakan ini yang akan menjadi isu sehingga orang di luar Muslim akan lebih benci kepada Islam karena ini dan itu, ya terlalu berlebihan juga. Ya, kalau saya lihat terlalu berlebihan, dan terbukti memang tidak terjadi sampai sekarang, tidak ada. Nah kalau berbicara tentang apa tadi pertanyaan kedua yang hadis penaklukan Konstantinopel, apakah ini merupakan bahagian daripada awal dan mulai dari penaklukan kedua itu, ya wallahu alam ya, karena penaklukan kedua itu diceritakan dengan detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ditaklukkan dengan perang, tapi ditaklukkan dengan tahmid dan tahlil ya, oleh pasukan-pasukan yang kala itu baru saja memenangkan pertarungan ketika mereka bersekutu dengan Romawi. Dan sekarang belum terjadi itu, artinya ya bukan ya. Bisa dikatakan tidak ada kaitan ini dengan akhir zaman ya. Masih sangat jauh gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mas Urip. Ada kemungkinan alasan politis dari pulih fungsinya Hagia Sophia? Monggo, Ustaz. Pertanyaan apakah ada kemungkinan politis gitu ya? Ya. Ada. Kalau kita mau berbicara secara umum dan besar, pasti ada lah. Secara politis, secara ekonomi, secara apa, pasti ada. Ya kalau kita ingin berbicara apakah secara politis ada. Karena ada pengamat yang mengatakan begitu. Jadi ini bahagian daripada bentuk kebijakan politiknya Erdogan ya, dalam rangka untuk kembali mengambil suara dan menguatkan kedudukannya gitu. Dan ini ketika disampaikan begitu ya sah-sah saja gitu kan.
ya namanya apa namanya tanggapan ya, untuk apa yang dilakukan oleh pemimpin, maka namanya dia pemimpin pasti akan melakukan kebijakan politik kan. Nah, ketika kebijakan politik itu diambil, maka orang-orang yang menanggapi ya tidak ada salahnya ketika itu ditanggapi sebagai urusan politik ya, karena memang itu politik gitu. Ya contoh misalkan ada yang presiden mengeluarkan bantuan, presiden mengeluarkan apa, ada orang bilang itu politik gitu, untuk memperkuat itu ya sah-sah saja untuk menyampaikan begitu, karena memang itu bahagian daripada politik yang dia kerjakan, dan kebijakan itu adalah politik ya. Entah politiknya itu bentuknya seperti apa, wallahu a'lam. Ya. Untuk politik menguatkan Turki atau untuk politik menguatkan Erdogan di antara pendukungnya, iya bisa jadi karena itu terbukti ya, menguatkan dukungan orang-orang terhadap Erdogan. Lalu ada yang mengatakan ini politik Turki untuk bisa menancapkan hegemoninya di kawasan, ya bisa iya bisa tidak. Ya tergantung kita lihat faktanya. Kita perlu tanya dari Pak Dubes ya, apakah memang Turki setelah menjadikan itu sebagai masjid ya kemampuan dan kekuatannya menaik di kawasan ataukah tidak gitu kan. Nah, itu yang dilihat. Tapi ada kemungkinan politik? Ya, saya katakan begitu, untuk sesuatu yang objektif. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Monggo. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Habis. Sudah. Iya, alhamdulillah. Ada lagi, ada. Oh, ada Mas Depi. Monggo, Mas. Mau bertanya lagi, silakan. Ya, saya nambah satu lagi. Masih penasaran nih. Apa namanya? Satu, mungkin Ustadz bisa ya berarti ini buat bekal saya kalau anak-anak sudah kembali ke pondok. Pesan apa yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak nanti terkait fenomena ini? Artinya apakah pentingkah? Yang kedua adalah tadi Ustadz Arifin mengatakan bahwa pengalihan fungsi museum kembali ke masjid itu bisa dikatakan tidak sebegitu penting karena istilahnya ya hanya pengalihan fungsi dari bangunan statusnya dulunya gereja menjadi masjid, kemudian menjadi museum dan ini kembali ke masjid lagi. Namun pertanyaannya justru dengan kondisinya saat ini yang ingin saya tanyakan bukan seberapa penting posisi Hagia Sophia, tapi seberapa penting posisi negara Turki saat ini di dalam masalah bukan kebangkitan ya, lebih kepada ini kan sejarah Islam itu kan proses ya dari dulu sampai saat ini. Artinya apakah nanti posisi Turki itu memang menjadi negara yang bisa dikatakan penting dalam hal kebangkitan ya, memang lebih spesifik kepada kebangkitan Islam atau mungkin punya posisi penting di dunia Islam saat ini. Begitu Ustaz. Syukran Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau dilihat ya, yang pertama pesan apa nanti mungkin kalau ada keinginan Ustaz Dipi menyampaikan kepada santri ya. Kalau saya melihatnya hanya itu saja, pesan yang dikirim adalah pesan sejarah kan. Semua orang melihat ketika melihat Hagia Sophia itu akan melihat flashback-nya, mereka akan melihat kilas balik ya, bukan melihat yang akan datang, bukan melihat kekinian, tapi semuanya akan bercerita tentang dulu nah, gitu. Jadi ada pesan ya bagi kita gitu yang bisa mungkin sinyalnya kita terima ya, kita harus belajar tentang siapa kita dulu ya. Nah, ketika kita ingin belajar tentang siapa kita dulu itu kan ya minimal ada dua ya. Ada kaitannya dengan tanah air, maka itu adalah Indonesia, dan kaitannya dengan tanah suci, maka itu adalah agama gitu. Makanya kita belajar tentang sejarah dulu kita, bagaimana negara kita dan bagaimana sejarah dulu agama kita gitu ya. Sehingga
mudah-mudahan dengan belajar sejarah itu akan ada pesan-pesan yang jauh lebih besar lagi. Entah apa bentuk pesannya ya tergantung bagi mereka yang mempelajari itu, gitu kan. Kalau kita sekarang misalkan contoh mempelajari menjelang Indonesia merdeka, ya kita mempelajari kita kenapa sih merdeka, karena dulu pernah dijajah. Oh, bentuk penjajahan tuh atau penjajah itu siapa sih? Oh, bentuk penjajahannya bagaimana? Sehingga banyak sinyal-sinyal pelajaran itu yang kita dapat dari sejarah itu. Kita harus waspada dengan penjajah, ya kita jangan lagi dijajah untuk kesekian kali, lalu mengintrospeksi diri kira-kira kita ini masih dijajah ataukah tidak, lalu bentuk-bentuk penjajahan modern itu bagaimana, akhirnya kan belajar. Jadi mungkin momennya di situ. Kalau saya dulu merasakan sebagai santri memang sangat tidak peduli dengan sejarah agama gitu ya. Nah, ini mungkin akan menjadi satu yang menantang bagi Pak Ustadz untuk mengemas sejarah agama itu menjadi sesuatu yang sangat dicintai oleh santri, bahkan mungkin akan menjadi satu terobosan baru gitu ya. Kalau dulu kita mungkin ada perkisah di zaman saya ya, perkumpulan untuk karya ilmiah Santi Asalam, misalkan ada dulu perkumpulan untuk Karnisa ya, karya seni Santi Asalam melalui majalah dan sebagainya. Nah, mungkin bisa juga dibikin satu perkumpulan yang mereka itu mendalami tentang peradaban Islam. Atau mungkin peradaban Islam dan Indonesia gitu. Jadi satu perkumpulan yang memang intens untuk memperdalam tentang masalah sejarah gitu ya. Sehingga para santri melek sejarah. Terus berikutnya bagaimana peran Turki bagi kebangkitan Islam. Kalau peran Turki bagi kebangkitan Islam, saya sih lebih berpihak untuk mengatakan tidak ada peran lagi bagi Turki untuk peradaban Islam gitu. Jadi sudah selesai. Karena orang-orang Turki itu ada pada masa pertengahan dan sekarang ini sudah masa akhir. Ya, masa awal adalah orang-orang yang berada di Jazirah. Ya, Mekah, Madinah, Syam. Tapi nanti masa-masa pertengahan orang-orang di luar itu. Maka yang memegang kendali masa pertengahan adalah orang-orang Asia Tengah, bangsa Turk, termasuk Turki sekarang. Tapi nanti di akhir itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebangkitan umat ini nanti akan dimulai dari daerah timur, gitu. Timur dari saat Nabi mengucapkan kalimat itu yaitu di Madinah. Gitu. Jadi peradaban akhir ini akan bangkit dari daerah timur. Timur Madinah itu mana? Ya macam-macam. Sekarang kalau kita lihat itu ya mungkin ada Emirat, Qatar, kalau kita mau lihat yang terdekat. Lalu India, Pakistan, Bangladesh itu kalau agak sedikit jauh. Lalu kalau yang timur jauh ya Malaysia, Indonesia, Brunei karena daerahnya timur. Nah, daerah-daerah itu yang kalau kita lihat dari sabda Nabi yang akan memimpin peradaban Islam itu di akhir zaman. Ya, memimpin peradaban Islam di akhir zaman. Ya kita berharapnya sih justru dari Indonesia. Ya kan dari Indonesia bagaimana Indonesia ini menjadi pemimpin peradaban ya nanti di akhir zaman. Hanya ya, dari situ akhirnya kita juga belajar kenapa banyak juga orang yang tidak suka dengan Indonesia sehingga mencoba untuk melemahkan Indonesia gitu ya. Karena memang Indonesia luar biasa. Indonesia luar biasa punya potensi untuk bisa menguasai gitu ya atau memimpin. Hanya memang bagaimana kita menyadari itu dan sama-sama mengambil action ya untuk bisa menjadikan Indonesia ini pemimpin peradaban. Wallahu a'lam. Ada 2 pertanyaan lagi terakhir. Yang pertama dari Mas Fahrudin Hamidi mengenai perbedaan Turki sekarang dengan Turki yang dulu seperti apa? Monggo. Turki sekarang dan Turki yang dulu. Nah, saya kapan nih Turkinya gitu ya. Turki yang sekarang dan Turki yang dulu. Kalau sekarang kan berarti yang 2020 ya. Nah, Turki yang dulu ini Turki yang kapan nih perlu dijelaskan dulu gitu. Kalau Turki yang dulu itu dulu sekali, berarti tahun 1300-an karena adanya negara Turki itu ya dimulai dari tahun 1300 ya ketika Osman Ghazi itu mendirikan sebuah negara yang bernama Turki Utsmani ya. Nah, apakah jauh sampai 1300 ataukah mungkin yang dimaksud ketika negara Turki awal ada, ketika Mustafa Kemal Atatürk mendirikannya pada tahun 1924 ya. Nah, ini dulunya mana? Kalau misalkan dulunya kita ambil yang 1924 ketika negara Turki ini berdiri setelah kekhalifahan itu runtuh atau tiada gitu ya dari kekhalifahan Turki Utsmani. Bagaimana kondisinya?
Ya kondisinya yang jelas kalau sekarang bagi yang sudah pernah datang ke Turki, memang ketika datang ke Turki tidak terlihat bahwa itu adalah sebuah republik yang Islami, gitu aja. Ya. Artinya kalau dibilang Islam mana antara Turki dengan Indonesia, saya sih lebih relatif bilang Islam Indonesia. Indonesia lebih Islami. Datang ke bandara, ngelihat menjual sesuatu yang diharamkan aja susah di Indonesia ini. Ya. Tapi kalau negara lain, waduh itu di bandaranya saja sudah terlihat ya, ada khamr, ada apa. Termasuk bahagianya di Turki. Jadi kalau dilihat apakah Turki itu sebagai negara yang ketika datang terkesan dengan Republik Islamnya, tidak. Tetapi kalau dilihat apakah sekarang ini pemimpinnya yang senantiasa mencoba untuk menggaungkan Islam, ya faktanya begitu. Ya, maka nilai keislaman yang dibawa oleh Erdogan itu meningkat drastis di Turki. Ya, ada beberapa pemimpin yang mencoba untuk mengaktifkan kembali nilai-nilai Islam yang mati karena sekuler gitu kan. Contoh Adnan Menderes kala itu dia merubah azan yang tadinya berbahasa Turki itu dikembalikan menjadi bahasa Indonesia. Ya, lalu Erbakan kala itu ya pendahulunya Erdogan ini dia mencoba untuk membuat orang yang hijab atau berjilbab itu adalah orang yang baik, ya, yang selama ini distigmakan itu sebagai orang pembangkang, ya, orang yang tidak suka dengan negara Turki dan sebagainya. Maka nilai-nilai itu kembali dihidupkan. Orang yang menuju ke masjid itu orang yang baik, bukan orang yang ingin meruntuhkan negara atau apa itu ya. Oleh pendahulunya Erdogan dibikin begitu. Nah sekarang di zaman Erdogan lebih terasa lagi. Jadi orang ketika berbicara agama itu bukan sesuatu yang negatif, ya. Orang berbicara agama biasa, maka pengajian juga sudah mulai banyak, ya, ada di sana sini, dan itu menjadi sesuatu yang lumrah mungkin kalau kita lihat di negara Turki, mungkin kalau dibandingkan dengan 80 tahun atau 70 tahun yang lalu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari Mas Andi Amrullah. Kebangkitan Hagia Sophia adalah tanda menuju kembalinya kebebasan Masjid Al-Aqsa. Apakah ini bisa dikatakan sebagai ancaman Israel yang akan menguasai Palestina? Monggo Ustaz. Kalau Israel menguasai Palestina itu bukan ancaman, ya, tapi itu sebuah fakta. Memang fakta saat ini itu Israel sudah menjadi penjajah yang menguasai seluruh Palestina. Tidak ada daerah Palestina yang tidak diambil oleh dia dan tidak dirampas oleh dia. Semuanya, termasuk Masjidil Aqsa. Termasuk Masjidil Aqsa. Jadi sekarang ini dari Perang Dunia Kedua, negara yang masih ada dalam penjajahan itu hanya satu di atas muka bumi, itu yaitu Palestina. Yang lain sudah semua relatif merdeka, ya. Relatif mereka, walau mungkin nanti dijajah dari segi ekonomi, dijajah dari segi budaya, itu lain lagi bentuknya. Tetapi penjajahan fisik itu yang masih ada sekarang hanya di atas tanah Palestina. Nah, kalau bicara apakah Israel dia akan menguasai Palestina atau menjajah Palestina, detik ini dia sudah menjajah dan menguasai Palestina. Nah, kalau ada kaitannya dengan Hagia Sophia, memang kalau kita lihat Israel ini kan Yahudi. Sedangkan yang ribut dengan Hagia Sophia adalah Ortodok Nasrani gitu ya. Jadi memang tidak ada irisan antara Israel dengan Turki berkaitan dengan masalah keyakinan. Kalau ini diasaskan pada keyakinan. Nah, kalau ada semangat yang mungkin terlontar dari para petinggi Turki yang mengatakan setelah kita buka Hagia Sophia, kita akan buka Masjidil Aqsa, yaitu mungkin gelora semangat gitu ya. Gelora semangat yang ingin disalurkan ya, bahwa ada satu masjid lagi yang jauh lebih penting daripada Hagia Sophia. Kalau Hagia Sophia saja diusahakan dengan usaha yang maksimal untuk kembali dipulih fungsikan menjadi masjid, ada yang jauh lebih wajib bagi kita untuk bisa memerdekakan tempat itu. Tempat itu mana? Tempat itu adalah Masjidil Aqsa. Maka kalau saat ini ada yang bergembira dan bersukacita dengan itu, ini belum apa-apa karena dia masjid biasa. Lalu bagaimana kita bergembira dengan masjid ini sedangkan ada satu masjid yang saat ini sedang terjajah
yang saat ini sedang dinodai, yang saat ini berusaha untuk dirampas, dan itu merupakan kiblat pertama kita. Itu merupakan masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi setelah Masjidil Haram, dan itu merupakan tanah suci ketiga bagi umat Islam gitu ya. Itu dinistakan, kita diam-diam saja. Itu pesan itu yang mungkin akan disampaikan gitu ya, atau pesan itu yang digulirkan, yang harusnya kita ya mendapatkan pesan itu gitu. Jadi ayo, ada satu yang kita sama-sama, kalau kita saat ini sedang ramai membicarakan tentang Hagia Sophia, maka ada yang jauh lebih berhak untuk dibicarakan. Apa dia? Masjidil Aqsa. Kurang lebih begitu pesannya. Terakhir, pertanyaan dari Ya. Mas Leo Herlambang. Mau nanya bahwa kemungkinan perubahan tadi ada potensi politik bahwa kelompok oposisi melihat Presiden Erdogan memainkan isu Hagia Sophia sebagai bentuk dari pergeseran isu yang menarik perhatian rakyat Turki dan digunakan untuk memperkuat dukungan politik kepada Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP dan Erdogan, terutama dalam pemilu Presiden 2023 mendatang. Monggo, Ustaz. Saya tidak terlalu mendalami ya. Jadi kalau saya diminta untuk melihat lebih dalam dari yang tadi saya sampaikan, atau lebih dalam berkaitan dengan masalah kondisi dalam negeri Turki, ya saya tidak kapasitas ya untuk bisa menyampaikan dan menjawabnya gitu. Jadi saya tidak tahu ya, secara umum saya tidak tahu apakah itu menjadi bahagian daripada senjata untuk bisa melawan oposisi dan lain sebagainya. Saya wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Gitu. Mungkin terakhir penutup doa dari Ustadz Arifin. Monggo Ustadz. Monggo Ustadz. Baik. Doa. Saya doa ini penutup. Ya. Saya lihat juga ini ada sahabat saya yang sudah jadi kiai sebenarnya, ini ada Ustadz Lukmanul Hakim ini ya. Beliau lihat juga yang jadi kiai sebenarnya, sudah berangkat ke Aqsa bareng saya ini. Harusnya beliau yang mimpin doa ini. Masya Allah. Iya kan, ini kiai sudah, ini kiai Magetan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, dan mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang senantiasa mendapatkan amanah untuk bisa menjadi pionir kebaikan, dan mudah-mudahan Ikhmas terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anugerah terbaik. Anugerah terbaik untuk pondok, anugerah terbaik untuk bangsa, dan anugerah terbaik untuk umat ya. Untuk niat ini dan semua niat yang baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yukafi'u ma yuzinu sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal wal jununi wa sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semua rekan-rekan alumni As-Salam. Terima kasih juga wabil khusus untuk Ustadz Arifin Nugroho yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing di kalangan teman-teman alumni Ikhmas As-Salam di tengah kesibukannya sebagai pendakwah nasional. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih buat semua teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.